Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup I ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Samsung dalam menyesuaikan kebijakan bisnis terhadap regulasi tarif dan kuota perdagangan internasional pada negara maju dan berkembang. Di era globalisasi, perdagangan internasional menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi global. Namun, setiap negara memiliki kebijakan ataupun regulasi yang berbeda-beda dari segi tarif dan kuotanya. Hal ini dapat mempengaruhi strategi bisnis bagi sebuah perusahaan multinasional. Perdagangan internasional sendiri itu terjadi karena adanya perbedaan sumber daya, kebutuhan, ataupun kepentingan strategis antar negara. Nah, organisasi seperti WTO ataupun pemerintah nasional itu menerapkan tarif dan kuota tujuannya untuk melindungi ekonomi domestik negara tersebut. Samsung sebagai pemimpin perusahaan elektrik multinasional menghadapi tantangan terkait hal ini. Agar tetap kompetitif, Samsung harus memiliki strategi yang efektif untuk menghadapi regulasi perdagangan di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Di sini kami akan berfokus untuk membahas dua pasar utama Samsung, yaitu Amerika dan Indonesia. Amerika Serikat atau AS memegang peranan penting sebagai pasar utama bagi Samsung, di mana standar teknis yang tinggi dan regulasi yang ketat menjadi ciri khasnya. Salah satu regulasi yang perlu diperhatikan adalah Section 301 dari Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat tahun 1974 yang memberikan wewenang kepada Kantor Perwakilan Dagang AS untuk mengambil tindakan terhadap praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Tindakan yang diambil dapat berdampak langsung pada produk elektronik impor termasuk produk Samsung. Oleh karena itu, Samsung harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar teknis yang ketat yang ditetapkan oleh lembaga seperti National Institute of Standards and Technology. Sedikit menjelaskan mengenai Section 301 yang berasal dari 1974. Nah, meskipun berasal dari tahun 1974, Section 301 ini masih tetap relevan karena yang pertama, Section ini masih terus digunakan untuk menegakkan kepentingan perdagangan Amerika Serikat, yang contohnya itu baru-baru ini diterapkan oleh perselisihan perdagangan dengan Tiongkok. Section 301 juga menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan internasional yang menuntut perusahaan untuk terus memantau dan menyesuaikan strategi mereka. Dengan demikian, pemahaman tentang Section 301 ini tetap krusial bagi perusahaan yang beroperasi di Amerika Serikat. Sementara itu, Indonesia sebagai pasar berkembang yang juga penting bagi Samsung menawarkan potensi pertumbuhan yang besar. Namun, untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah Indonesia menerapkan tarif yang lebih tinggi dan pembatasan kuota. Salah satu kebijakan utama yang perlu diperhatikan adalah TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang mengharuskan perusahaan elektronik untuk menggunakan komponen lokal dalam produk mereka. Oleh karena itu, Samsung harus menyesuaikan strategi produksinya secara signifikan untuk memenuhi persyaratan TKDN ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama ada teori keunggulan kompetitif. Teori ini dikembangkan oleh David Ricardo dan berfokus pada konsep keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Prinsip utama dari teori ini yaitu setiap negara sebaiknya memproduksi barang yang bisa dibuat dengan biaya peluang lebih rendah, dan jika suatu barang lebih mahal untuk diproduksi di dalam negeri tersebut, lebih baik diimpor dari negara lain yang bisa memproduksinya secara lebih murah. Teori ini juga menjelaskan bahwa perdagangan bebas akan meningkatkan efisiensi ekonomi global karena setiap negara memanfaatkan spesialisasi dalam produksinya. Adapun contoh penerapan teori kompetitif dalam kasus Samsung, yaitu Samsung memilih untuk memindahkan produksi dari Korea Selatan dan juga AS ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah seperti Vietnam dan juga Indonesia. Lalu alasan utama Samsung melakukan hal tersebut dikarenakan karena biaya produksi di Korea Selatan itu lebih tinggi karena gaji pekerja yang lebih mahal. Lalu Vietnam juga memiliki biaya tenaga kerja yang lebih rendah sehingga produksi di sana lebih efisien dan juga kompetitif. Lanjut, yang kedua ada teori Hecker-Ohlin. Teori ini dikembangkan oleh Eli Hecker dan Bertil Ohlin. Teori ini berfokus pada perbedaan faktor produksi di setiap negara. Prinsip utama dari teori ini adalah negara akan mengekspor barang yang produksinya menggunakan faktor produksi yang berlimpah di negara tersebut. Begitupun sebaliknya, negara akan mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi yang langka.
Contoh penerapan teori Hacker-Ohlin dalam kasus Samsung yaitu Samsung menyesuaikan lokasi produksi berdasarkan ketersediaan faktor produksi di berbagai negara. Lalu, mengapa sih Samsung membangun pabrik di Indonesia? Alasan yang pertama dikarenakan Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan juga murah. Alasan kedua, karena pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan TKDN, yaitu tingkat komponen dalam negeri, yang mengharuskan produk elektronik memiliki kandungan lokal tertentu agar bisa dipasarkan dengan lebih mudah. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Samsung dapat menghindari tarif dan biaya impor tinggi karena produk diproduksi secara lokal. Dan dampak dari penerapan teori keunggulan kompetitif dan teori Hacker-Ohlin terhadap Samsung sangat signifikan dalam strategi bisnis globalnya. Dengan memindahkan produksi ke Vietnam, Samsung dapat menekan biaya produksi melalui tenaga kerja murah, meningkatkan daya saing, dan menghindari tarif tinggi dari negara tujuan ekspor sehingga profitabilitas perusahaan meningkat. Di sisi lain, dengan membangun pabrik di Indonesia untuk memenuhi regulasi TKDN, Samsung dapat mengurangi biaya impor, memperkuat hubungan manufaktur di Asia Tenggara, serta memperluas pangsa pasarnya di Indonesia. Strategi Samsung dalam menghadapi regulasi. Samsung tidak hanya mengandalkan produksi di satu negara, tapi menyesuaikan lokasi produksinya berdasarkan regulasi di berbagai negara. Berikut adalah contoh regulasi di setiap negara serta tantangan dan strategi bagi Samsung. Seperti di bawah ini, tarif tinggi di Amerika Serikat. Tantangannya itu biaya impor mahal, daya saing berkurang, lalu strategi yang dilakukan oleh Samsung mendirikan pabrik semikonduktor di Vietnam. Di slide selanjutnya ada dua teori yang bisa menjelaskan tentang dinamika regulasi perdagangan internasional. Yang pertama itu teori global value chain, menjelaskan bagaimana perusahaan multinasional seperti Samsung mengorganisasikan aktivitas ekspor-impor melalui pengembangan bahan baku hingga produksi barang jadi. Lalu teori yang kedua itu ada teori Porter-Diamond, menjelaskan tentang kondisi faktor produksi mencakup sumber daya seperti tenaga kerja, modal, infrastruktur, dan teknologi. Samsung memanfaatkan keunggulan faktor produksi di berbagai negara untuk mendukung operasinya. Seperti contohnya di Vietnam, Samsung memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah untuk produksi skala besar. Selanjutnya adalah kita bakal melihat gimana kebijakan perdagangan Amerika Serikat mempengaruhi biaya produksi, lalu strategi Samsung buat tetap kompetitif, dan evaluasi keberhasilannya. Langsung aja kita mulai. Kebijakan perdagangan Amerika Serikat makin agresif buat lindungi industri domestik dan mengurangi defisit perdagangan. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan mulai Februari dan April 2025. Misalnya tarif 25% buat semua barang dari Kanada dan Meksiko kecuali energi Kanada yang dikenakan 10%. Barang dari Cina kena tambahan 10% padahal sebelumnya udah ada tarif tinggi. Nah, buat industri tertentu kayak otomotif, semikonduktor, dan farmasi, Amerika Serikat juga bakal nerapin tarif 25% mulai April 2025. Selain itu, Amerika Serikat juga punya sistem TRQ atau tarif rate quota. Ini artinya barang yang masuk dalam kuota dikenakan tarif lebih rendah. Tapi, kalau udah melebihi kuota, tarifnya bakal naik drastis. Terus, ada juga kebijakan tarif imbal balik buat negara yang ngenain pajak impor tinggi ke produk Amerika Serikat. Untungnya, buat Korea Selatan sendiri, dampaknya itu nggak terlalu besar karena mereka udah punya KORUS FTA yang bikin tarif impor jadi lebih rendah. Sekarang kita masuk ke dampaknya buat Samsung. Secara umum, kebijakan tarif Amerika Serikat ini bikin biaya produksi Samsung naik cukup signifikan, terutama buat komponen kayak semikonduktor dan layar OLED. Kenaikannya bisa sampai 10 hingga 25%, yang akhirnya bikin harga produk Samsung, terutama Galaxy Series, jadi lebih mahal di Amerika Serikat dibanding di pasar lain. Nggak cuma itu, kebijakan pembatasan ekspor teknologi ke Cina juga bikin rantai pasok makin ribet. Samsung harus cari cara lain buat dapetin semikonduktor dan bahan baku penting lainnya. Makanya, mereka mutusin buat investasi miliaran dolar buat bangun pabrik di Texas supaya pasokan tetap aman dan nggak terlalu kena dampak tarif. Tapi tetap aja, dibanding Apple yang punya strategi produksi lebih fleksibel, Samsung jadi kurang kompetitif.
Nah, Samsung gak tinggal diam. Mereka punya beberapa strategi buat ngadepin regulasi perdagangan di Amerika Serikat. Pertama, mereka mulai relokasi produksi dari Cina ke Vietnam, Korea Selatan, dan India buat ngurangin dampak tarif. Ini tuh langkah yang cukup efektif biar rantai pasok tetap lancar. Kedua, mereka investasi besar di Amerika Serikat, termasuk bangun pabrik semikonduktor senilai 17 miliar dolar di Texas dan ekspansi manufaktur di Austin buat industri 5G, AI, dan kendaraan listrik. Selain itu, mereka juga manfaatin insentif dari CHIPS dan Science Act buat dapetin keuntungan pajak dan subsidi. Ketiga, Samsung fokus pada efisiensi manufaktur dengan teknologi otomasi AI dan IoT buat nurunin biaya produksi. Selain itu, mereka juga diversifikasi rantai pasok dengan nyari pemasok bahan baku dari Jepang, Taiwan, dan Eropa biar nggak terlalu tergantung sama Cina. Strategi nearshoring dan reshoring juga diterapin biar distribusi lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, Samsung juga ngebangun kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi besar kayak Google, Tesla, Qualcomm, Microsoft, dan AWS buat inovasi produk dan teknologi cloud. Mereka juga aktif ngelobi pemerintah Amerika Serikat buat dapetin pengecualian tarif dan manfaatin perjanjian dagang seperti Chorus FTA. Terakhir, dari sisi produk Samsung menyesuaikan strategi hingga dengan membagi lini produk ke berbagai segmen, seri Galaxy S dan Z buat kelas premium, sementara seri A dan M buat kelas menengah, supaya bisa tetap kompetitif di semua level pasar. Selain itu, mereka juga pastiin produk mereka comply sama regulasi Amerika Serikat, termasuk soal keamanan data dan kompatibel jaringan 5G. Oke, sekarang kita lihat sejauh mana strategi ini berhasil. Relokasi manufaktur ke Texas dan investasi di Amerika Serikat bikin Samsung lebih aman dari dampak tarif. Plus, mereka juga bisa dapat insentif CHIPS dan Science Act. Selain itu, dengan mendekatkan produksi ke pasar Amerika Serikat, mereka bisa mempercepat distribusi dan memperkuat hubungan bisnis dengan Qualcomm dan AMD. Tapi, gak semuanya berjalan mulus. Tantangan terbesar adalah biaya operasional tinggi di Amerika Serikat. Samsung coba ngatasin ini dengan otomasi dan insentif pajak, tapi tetap aja biaya produksi mereka masih lebih tinggi dibanding kalau mereka tetap di Cina atau di Vietnam. Diversifikasi rantai pasok ke Korea Selatan, Vietnam, Amerika Serikat, dan Jerman juga cukup efektif buat ningkatin stabilitas produksi meskipun nggak bisa sepenuhnya menekan biaya produksi yang tetap tinggi. Di sisi inovasi, regulasi Amerika Serikat malah memacu Samsung buat investasi lebih besar di semikonduktor dan AI, serta meningkatkan kolaborasi dengan Google dan Qualcomm. Jadi, meskipun kebijakan proteksionisme bikin biaya naik, Samsung tetap bisa bersaing dengan inovasi dan efisiensi manufaktur. Kebijakan perdagangan internasional di Indonesia ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 di mana mewajibkan pemenuhan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah. TKDN dihitung berdasarkan asal bahan baku, kewarganegaraan tenaga kerja, serta kepemilikan fasilitas produksi. Kemudian ada Permen Kominfo nomor 13 tahun 2021 di mana persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN harus memiliki kandungan lokal minimal 35% untuk produk elektronik seperti smartphone dengan tujuan untuk mendorong penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Kemudian ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2023 di mana menetapkan kuota tarif impor dalam kerjasama perdagangan dengan Uni Emirat Arab bertujuan meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit perdagangan. Dan ada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 untuk memperketat impor produk elektronik dengan mewajibkan pertimbangan teknis, di mana tujuannya meningkatkan kualitas produk dan mendukung industri lokal. Ada beberapa dampak tarif dan kuota terhadap Samsung di Indonesia. Yang pertama, tantangan yang harus dihadapi oleh Samsung berupa kenaikan biaya produksi, di mana bahan baku lokal bisa saja lebih mahal atau kurang efisien. Kemudian pemenuhan TKDN minimal 35% dapat meningkatkan biaya. Lalu ada hambatan distribusi, di mana pembatasan kuota impor dapat membatasi jumlah produk dan keterlambatan rantai pasok diakibatkan oleh birokrasi.
Lalu, tekanan harga di mana tantangannya berupa kenaikan tarif impor dapat meningkatkan harga produk dan juga Samsung harus bersaing dengan merek lokal yang lebih murah. Kemudian ada dampak pada operasional Samsung berupa penyesuaian logistik di mana Samsung harus mengoptimalkan rantai pasok dan membangun gudang lokal. Yang kedua, ada investasi produksi lokal di mana Samsung mendirikan pabrik di Cikarang dengan kuota 1-1,5 juta unit per bulan dan juga menginvestasikan kurang lebih 20-23 juta US dollar. Lalu ada biaya operasional di mana Samsung harus mengeluarkan biaya tambahan untuk sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. Dan yang ketiga, dampak pada harga produk di mana Samsung harus mengalami kenaikan harga jual karena biaya produksi yang lebih tinggi akibat TKDN dan tarif impor. Lalu, Samsung juga harus kuat menghadapi daya saing di mana harga Samsung lebih tinggi dibandingkan dengan merek lokal ataupun Tiongkok, dan ada juga risiko konsumen beralih ke produk yang lebih murah. Adapun beberapa strategi Samsung dalam menghadapi regulasi di Indonesia, yang pertama investasi produksi lokal dengan mendirikan pabrik di Cikarang, Jawa Barat pada tahun 2015 dengan kapasitas produksi 1-1,5 juta unit per bulan dengan total investasi sebesar 20-23 juta US dollar dengan tujuan memenuhi TKDN, mengurangi impor, dan juga menciptakan lapangan kerja serta bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi produk. Yang kedua, membangun pusat R&D yang bernama SRIN dengan fokus untuk mengembangkan teknologi seperti AI, Internet of Things atau IoT, cloud, dan juga teknologi B2B. Kemudian mengembangkan layanan lokal seperti Samsung Gift, Samsung Pay, Salam atau MyFaith, dan juga S-Line. Ada 3 pilar dari SRIN. Yang pertama, membangun tim R&D yang kompeten, kemudian penelitian, terapan, dan inovasi, dan yang ketiga melakukan kolaborasi dengan universitas dan perusahaan terkemuka dengan manfaat untuk membuat produk lebih relevan dan juga meningkatkan kapasitas SDM lokal. Yang ketiga, strategi pemasaran Samsung sendiri berfokus pada inovasi teknologi dan fitur unggulan yang terdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen lokal dengan manfaat tetap kompetitif meski menghadapi kenaikan harga akibat tarif dan pembatasan kuota. Yang keempat, komitmen terhadap pengembangan teknologi. Yang pertama ada alokasi dana berupa pengembangan teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan efisiensi produk. Kemudian ada transfer pengetahuan di mana berbagi pengetahuan teknologi dengan mitra. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan tentang strategi Samsung dalam menyesuaikan kebijakan bisnis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Samsung telah berhasil menyesuaikan strategi bisnisnya untuk menghadapi regulasi tarif dan kuota perdagangan internasional di negara maju dan di negara berkembang. Tantangan berupa tarif yang tinggi, khususnya di Amerika Serikat, mendorong Samsung untuk mendirikan fasilitas produksi lokal dan mencari alternatif pemasok. Di Indonesia, regulasi tingkat komponen dalam negeri mendorong kemitraan dengan produsen lokal dan pendirian pabrik serta pusat penelitian dan pengembangan. Meskipun menghadapi biaya produksi yang tinggi dan persaingan yang ketat, strategi inovasi dan adaptasi terhadap regulasi memberikan prospek jangka panjang yang menjanjikan di pasar domestik dan regional ASEAN.